perkenalkan nama saya Maria Drostede Jahalu dengan NIM 2301010355. Di sini saya akan mempresentasikan ulasan hasil kerja ujian akhir semester e-bisnis mengenai JD.com. Ada beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama latar belakang JD.com, hal atau produk yang paling terkenal, kasus yang pernah terjadi, serta analisis SWOT. Yang pertama, kita akan mulai membahas tentang latar belakang JD.com. JD.com yang sebelumnya dikenal sebagai Jingdong Mall adalah perusahaan e-commerce terkemuka yang didirikan pada tahun 1998 oleh Liu Qiangdong di Beijing, China. Awalnya beroperasi sebagai toko retail offline yang menjual barang elektronik. JD.com mengalami transformasi pada tahun 2004 ketika mereka beralih sepenuhnya ke model bisnis e-commerce online. Sejak itu, perusahaan telah menjadi salah satu pemimpin pasar dalam industri e-commerce global. JD.com tidak hanya menawarkan berbagai produk konsumen mulai dari elektronik hingga produk rumah tangga, tetapi juga memperluas jangkauan mereka ke sektor-sektor seperti layanan keuangan, teknologi cloud, dan logistik. Model bisnis JD.com terkenal karena integrasi penuh mereka dalam rantai pasokan yang mencakup pengelolaan gudang tersendiri dan sistem logistik yang canggih. Ini memungkinkan JD.com untuk mengendalikan kualitas produk dan memberikan pengalaman yang optimal melalui pengiriman cepat dan andal. Hal atau produk yang paling terkenal dari JD.com, yang pertama, model bisnis self-operated. JD.com terkenal dengan model bisnis self-operated, di mana perusahaan mengontrol seluruh rantai pasokan, mulai dari logistik hingga layanan pelanggan. Model ini memungkinkan JD.com untuk menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif, serta layanan pelanggan yang unggul. Kemudian, produk berkualitas tinggi. JD.com memiliki reputasi yang kuat dalam menjual produk asli dan berkualitas tinggi. Perusahaan ini bekerja sama dengan merek terpercaya dan menerapkan kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan bahwa produk yang dijual di platformnya memenuhi standar yang tinggi. Kemudian, pengiriman yang cepat. JD.com terkenal dengan pengirimannya yang cepat, bahkan dalam hitungan jam untuk produk tertentu di beberapa wilayah. Perusahaan ini memiliki jaringan logistik yang luas dan efisien yang memungkinkan untuk mengirimkan produk ke pelanggan dengan cepat dan handal. Salah satu produk yang paling terkenal yaitu dengan mengirimkan barang kepada konsumen menggunakan drone. Kemudian, berbagai macam produk. JD.com menawarkan berbagai macam produk dari berbagai kategori, termasuk elektronik, peralatan rumah tangga, bahkan makanan segar, produk fashion, dan banyak lagi. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk menemukan hampir semua yang mereka butuhkan di satu tempat, di platform JD.com ini. Kemudian, teknologi inovatif. JD.com berinvestasi dalam teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, big data, dan robotika untuk meningkatkan efisiensi dan personalisasi pengalaman berbelanja pelanggan. Dan perusahaan ini juga menggunakan teknologi untuk mengembangkan fitur baru dan layanan inovatif. Kemudian ada JD Plus. JD Plus ini adalah program keunggulan berbayar yang menawarkan berbagai manfaat kepada pelanggan, seperti diskon eksklusif, pengiriman gratis, dan akses awal ke produk baru. JD Plus ini telah menjadi salah satu program keanggotaan paling populer di China di JD.com ini. Kemudian ekspansi internasional. JD.com juga telah berekspansi ke beberapa pasar internasional, termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan Australia. Perusahaan ini berencana untuk terus berekspansi di masa depan dan menjadi pemain global utama di e-commerce. Kemudian yang berikut, kita akan membahas tentang pembayaran online dan juga membahas pembayaran di platform e-commerce JD.com ini. Ada pembayaran online dan pembayaran offline. Untuk pembayaran online-nya,
JD.com menyediakan kartu kredit atau debit seperti Visa, Mastercard, UnionPay, dan beberapa kartu lokal lainnya. Kemudian ada internet banking, Alipay, yang merupakan dompet digital di China yang digunakan untuk pembayaran online JD.com. Kemudian ada WeChat Pay, yang merupakan dompet digital juga yang populer di China yang dapat digunakan untuk pembayaran online di platform JD.com ini. Kemudian ada JD Pay ini merupakan dompet digital milik JD.com yang dapat digunakan untuk pembayaran online di JD.com dan di toko-toko offline yang bekerja sama dengan JD.com. Kemudian untuk platform offline-nya bisa ditransfer melalui bank atau transfer secara manual ke rekening JD.com serta pembayaran di tempat atau cash on delivery, yang dimana akan membayar tunai kepada kurir saat barang diterima, seperti halnya pada platform e-commerce lainnya seperti Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Kemudian di sini saya akan masuk ke poin berikutnya, yaitu kasus yang pernah terjadi di JD.com ini. Kasus yang pernah terjadi yaitu penutupan JD.ID Indonesia yang merupakan cabang dari JD.com. JD.com ini mengumumkan penutupan platform e-commerce JD.com mengumumkan penutupan platform e-commerce JD.ID mereka ini di Indonesia pada tahun 2023. JD.com akan terus melayani pasar global termasuk Asia Tenggara melalui infrastruktur rantai pasokan, kata JD.com kepada Bloomberg, sebagaimana dihimpun dari Kompas Tekno Rabu tanggal 1 bulan 2 tahun 2023. Ini merupakan artikel atau berita di mana melampirkan kasus dari JD.ID, di mana JD.ID ini ditutup. Kemudian JD.com ini berencana mengalihkan fokus bisnis. Alasan mengapa JD.ID ini ditutup adalah karena JD.com ini berencana mengalihkan fokus bisnisnya ini ke logistik dan pergudangan yang berfokus di China. Dampak dari penutupan JD.ID ini berdampak pada ratusan karyawan di Indonesia yang kehilangan pekerjaan dan juga mengecewakan konsumen yang telah terbiasa dengan platform tersebut. Penutupan ini juga tidak hanya terjadi di cabang di Indonesia, tapi juga di Thailand. Penutupan ini juga menjadi tanda bahwa ekspansi global JD.com ini tidak selalu mulus. Kemudian ada gangguan rantai pasokan akibat pandemi COVID-19. Pada saat pandemi COVID-19 menyebabkan gangguan signifikan pada rantai pasokan global yang berdampak pada industri e-commerce termasuk JD.com. JD.com mengalami penundaan pengiriman, peningkatan biaya logistik dan kekurangan stok produk serta kendala-kendala lainnya karena di saat pandemi COVID-19 yang susahnya beraktivitas. Kemudian kita masuk ke analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threats. Yang pertama kita masuk ke kekuatan atau strength. Poin yang pertama yaitu infrastruktur logistiknya. JD.com memiliki infrastruktur logistik yang berintegrasi secara vertikal, termasuk gudang yang besar dan teknologi canggih untuk pengiriman. Kemudian pengendalian kualitas. Fokus yang kuat pada pengendalian kualitas produk mereka yang membangun kepercayaan konsumen. Kemudian inovasi teknologi. Penggunaan teknologi terbaru seperti robot dan drone untuk meningkatkan efisiensi operasional. Kelemahan atau weakness yaitu ketergantungan pada infrastruktur. Bergantung pada infrastruktur logistik yang kompleks dan mahal yang dapat menjadi beban finansial pada JD.com tersebut. Kemudian pasar domestik yang bergantung pada pasar domestik di China dengan risiko terbatasnya ekspansi global. Yang berikut yaitu peluang atau opportunities. Yang pertama, pertumbuhan e-commerce global.
pasar e-commerce global terus berkembang sehingga membuka peluang untuk JD.com agar dapat meningkatkan pendapatan dan ekspansinya. Kemudian, meningkatnya permintaan pada produk berkualitas tinggi. Konsumen semakin mencari produk berkualitas tinggi dan terpercaya yang sejalan dengan kekuatan JD.com. Kemudian, perkembangan teknologi. Teknologi baru seperti AI, Big Data, IoT dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi, personalisasi, dan pengalaman pelanggan pada platform e-commerce JD.com tersebut. Kemudian ekspansi ke kategori baru. JD.com dapat memperluas penawaran produknya ke kategori baru dan menjanjikan, serta penguatan brand-brand yang tersedia di dalam platform tersebut. Ancaman atau threats. Yang pertama, persaingan ketat. Pasar e-commerce yang sangat kompetitif dengan pemain besar seperti Alibaba Group dan Amazon serta e-commerce lainnya yang terus bersaing. Kemudian, perubahan regulasi. Perubahan regulasi ini di pasar domestik dan internasional dapat berdampak negatif pada operasi JD.com. Kemudian gangguan rantai pasokan. Gangguan rantai pasokan akibat pandemi COVID-19 atau faktor lainnya dapat berdampak pada pengiriman dan ketersediaan produk dari perusahaan JD.com tersebut. Yang peniruan model bisnis. Pesaing dapat meniru model bisnis self-operated JD.com ini yang dapat mengurangi keunggulan kompetitifnya. Serta terakhir, perubahan perilaku konsumen, di mana adanya perubahan referensi dan perilaku konsumen yang dapat berdampak pada permintaan produk dan layanan JD.com tersebut. Perusahaan ini harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan dan mengatasi berbagai isu untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin e-commerce di China dan di pasar global. Perusahaan ini terus berinovasi, beradaptasi dengan perubahan, dan mengatasi berbagai isu untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemimpin e-commerce di China dan di pasar global. Demikian ulasan video penjelasan mengenai JD.com yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih.